Film ini diawali dengan sebuah kisah seorang anak kecil bernama Dodit. Pada tahun 1992 di Blitar, ia ingin ikut bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun ia tidak bisa, disebabkan tidak memiliki mainan Tamiya, sehingga membuat Dodit merasa minder dan malu. Malam pun tiba, diperlihatkan keluarga Dodit yang sedang berkumpul. Mereka membahas kepindahan dikarenakan kenaikan pangkat sang ayah. Dalam percakapan itu, sang ibu menegur Dewo dan Lis untuk saling menghormati dan bertanggung jawab, meski mereka harus pindah tetapi tetap semangat menjalani hidup. Pak Joko pun memanggil Dodit dan menyampaikan kepada semuanya bahwa mereka harus pindah ke Kementerian. Dodit yang terlihat kecewa, segera pergi ke kamarnya dan memandangi lukisan Tamiya yang ada di dinding kamarnya. Sang ibu pun menghampiri Dodit. Ia mencoba menghibur Dodit dan berjanji akan membeli Tamiya yang mahal. Hal itu membuat Dodit menjadi senang dan setuju untuk pindah. 1 bulan kemudian, mereka sekeluarga bersiap untuk pergi. Bapak, Ibu dan Dodit menaiki sepeda motor dan pergi duluan, sedangkan Dewo dan Lis menaiki mobil pick-up yang di atasnya ada barang-barang mereka sekeluarga. Di tengah perjalanan, motor yang dinaiki Dodit bersama bapak dan ibu mogok. Mereka melihat sosok yang berada di atas pohon dan sedang bersenandung. Hal itu membuat si ibu menjadi panik. Namun sang bapak berusaha tenang dan mendorong sepeda motor menuju ke rumah yang akan ditempati. Malamnya mereka pun sampai. Sebuah gubuk menarik perhatian Dodit, dan ia terus melihatnya dengan rasa penasaran. Lis yang juga memperhatikan gubuk itu, bergumam bahwa tempat yang akan mereka tinggali menyeramkan. Namun, Dodit dengan percaya diri meremehkan Mbak Lis. Hal itu membuat Lis menakuti Dodit sehingga terkejut. Lis yang memperhatikan ekspresi Dodit, tertawa dan mengejek Dodit yang ketakutan. Sang ibu pun datang dan menegur mereka. Beberapa saat kemudian, Sugeng dan Kasno datang menyambut Pak Joko sebagai kepala polisi di hutan Jati. Sugeng pun menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak mau datang karena malam Jumat Kliwon. Hal itu membuat mereka jadi terkejut. Namun dengan cepat Pak Joko memperkenalkan keluarganya kepada Sugeng dan Kasno. Mereka berdua hendak pergi, namun istri Pak Joko menahannya dan memaksa untuk tinggal. Kebetulan di belakang gubuk terdapat kamar kosong. Mbak Lis yang penasaran bertanya kepada Kasno apa gunanya gubuk kecil itu. Kasno pun memberitahu bahwa gubuk itu digunakan sebagai penjara untuk mengurung Blandong, yaitu pencuri kayu. Pak Joko pun memotong pembicaraan dan meminta Sugeng beserta Kasno untuk mendampinginya berpatroli. Awalnya mereka menolak karena takut, namun karena mengetahui itu adalah atasan mereka, dengan terpaksa mereka ikut menemani. Di sebuah kamar, diperlihatkan Mbak Lis yang sedang termenung di dekat jendela. Ia bertanya kepada Dewo, kenapa bawahan bapak takut tinggal di rumah yang mereka tempati sekarang. Namun Dewo tidak menjawabnya. Beberapa saat kemudian Dewo meminta bantuan Lis untuk mengangkat barang mereka. Tetapi Lis memberikan alasan anak dalam kandungannya tidak mau. Tiba-tiba ada suara terdengar. Hal itu membuat Mbak Lis takut dan Dewo berusaha mengerjainya. Ketika Dewo membuang cicak tersebut keluar rumah, tanpa ia sadari ada sosok yang sedang memperhatikannya. Adegan pun beralih kepada Kasno dan Sugeng yang telah disuruh pulang duluan oleh Pak Joko dari pos penjagaan kayu. Sugeng sedang berpikir, kenapa Pak Joko serajin dan segiat itu? Di tengah pembicaraannya dengan Kasno, ia tiba-tiba terkejut. Ternyata itu hanya sebuah kain. Hal itu membuat Kasno bertanya dan bingung kenapa Sugeng begitu ketakutan. Sugeng pun tidak mau membahas keangkeran rumah itu dan segera pergi tidur. Kasno yang heran juga ikutan tidur dan mereka memperebutkan posisi tempat di mana mereka harus berbaring. Kemudian, diperlihatkan Dodit yang sedang tertidur ditemani oleh sang ibu. Terbangun oleh suara aneh, Dodit pun segera membangunkan ibunya dan memberitahu suara yang ia dengar. Mereka pun penasaran dan memastikan ke arah gubuk tempat menahan Blandong. Suara itu pun didengar oleh Sugeng dan Kasno. Mereka pun berdua saling berdebat siapa yang harus pergi memeriksanya. Akhirnya dengan rayuan dan tipuan dari Sugeng membuat Kasno berani memeriksanya. Terlihat sang ibu menemukan rambut, tetapi Dodit memanggil ibunya untuk pergi dari situ. Dari arah samping, terlihat sosok misterius berambut panjang sedang berdiri dan menunggu di samping jendela. Dengan memegang bambu serta tongkat, Kasno mengajak Sugeng untuk keluar bersama, namun Sugeng hanya berdiam diri dan membuat Kasno keluar sendirian. Ibu dan Dodit pun terkejut dikarenakan mereka berpapasan dengan Kasno. Ibu pun memberitahu Kasno bahwa ia mendengar suara aneh dan membuat ia bersama Dodit pergi memastikannya. Namun, Kasno hanya bisa terdiam dan menelan ludahnya karena ketakutan.
Tiba-tiba Pak Joko pun kembali dan bertanya apakah terjadi sesuatu, namun sang ibu mengatakan tidak terjadi sesuatu sama sekali. Keesokan paginya, Pak Joko bersiap pergi bertugas. Ia ditemani oleh Dewo, Sugeng, dan Kasno. Tak lama setelah kepergian mereka, tiba-tiba Mbah Slamet datang membawa minyak yang sudah dipesan. Mbah Slamet pun bertanya kepada Lis, kenapa tinggal di rumah ini? Dan mengatakan bahwa banyak yang telah meninggal di rumah yang mereka tempati sekarang. Pak Joko pun datang menghampiri dan menegur Mbah Slamet untuk tidak bercerita yang membuat keluarganya ketakutan. Kemudian, ibu berpamitan pergi mengantar Dodit ke sekolah. Di tengah perjalanan, Dodit melihat sosok yang sedang duduk di atas pohon. Namun ibu menegur Dodit agar tidak melihat itu. Adegan selanjutnya memperlihatkan Mbak Lis yang sedang mengambil kain yang dijemur di belakang rumah. Tiba-tiba ia melihat noda tangan di kain yang ia cuci. Di saat ia sedang memperhatikan noda itu, Mbak Lis mendengar suara wanita minta tolong dari arah gubuk tempat belandong. Ketika ia melihat ke arah noda yang berada pada kain yang ia jemur, noda itu telah menghilang. Kejadian itu membuat Mbak Lis kebingungan. Ketika ia hendak menuju gubuk itu, Mas Dewo menyentuh pundaknya sehingga ia sadar. Sejak hari itu, keluarga Dodit mengalami hal-hal aneh dan supranatural yang memperlihatkan keangkeran rumah itu. Sin pun memperlihatkan keluarga Dodit berkumpul. Sang ibu memberitahu Pak Joko atas apa yang mereka alami. Hal itu dibenarkan oleh Mbak Lis. Namun Pak Joko tidak mempercayainya dan mengatakan itu disebabkan oleh cerita Mbah Slamet. Keesokan harinya Pak Joko meresmikan lahan konservasi bersama perangkat desa. Di tengah percakapan itu Mas Sugeng datang. Kasno bertanya apakah ia kencing sembarangan. Tapi, Sugeng menenangkannya dan menyuruh untuk memperhatikan di depan saja. Namun, Sugeng mulai merasakan hal aneh pada tubuhnya. Tiba-tiba ia kesurupan dan mengeram sambil menggali tanah dan berucap untuk menguburkannya dengan benar. Sugeng pun berusaha ditenangkan. Namun Kasno tiba-tiba memukulinya. Ia mulai meluapkan kekesalannya kepada Sugeng karena sering ditipu. Karena pukulan bertubi-tubi dari Kasno, Sugeng pun tidak sadarkan diri. Adegan pun beralih ke rumah Dodit. Di sana terlihat Pak Joko dan istrinya bertengkar. Pak Joko ingin mereka bertahan. Namun istrinya tidak mau karena takut akan kejadian aneh yang mereka alami. Dikarenakan Pak Joko tetap pada pendiriannya, membuat istrinya marah dan masuk ke kamar. Kemudian Dodit menghampiri Sugeng dan Kasno yang hendak pergi. Ia meminta mereka untuk diantar ke Mbak Slamet tentang rumah yang mereka tempati. Sesampainya di sana, Mbak Slamet pun mulai bercerita bahwasanya dulu terjadi peristiwa di rumah itu, di mana seorang pria Belanda yang telah beristri menghamili seorang gadis kampung yang bernama Rukmini. Lalu pria Belanda itu mengelak dan memenjarakan Rukmini yang sedang hamil. Di gubuk tempat Belandong ditahan, Rukmini disiksa dan meninggal bersama bayinya. Malam pun tiba, diperlihatkan Pak Tejo bersama ketiga orang lainnya sedang berjaga di pos patroli. Sugeng pun mendapat kesempatan pertama untuk istirahat terlebih dahulu. Ketika ia hendak pergi istirahat, ia malah melihat penampakan setan dan membuat ia ketakutan. Tetapi, Pak Tejo, Dewo dan Kasno tidak melihat apapun. Mereka pun mengira bahwa Sugeng telah kesurupan. Hal itu membuat mereka bertiga menjadi panik. Di sisi lain, diperlihat Dodit yang hendak mandi, ia hendak menggunakan air panas. Dodit pun memanggil ibunya dan bertanya. Karena tidak ada jawaban maka Dodit pergi mencari ibunya. Kemudian, Lis pun pergi ke dapur, ia mematikan kompor. Tanpa diduga terlihat Mas Dewo berjalan menuju kamar mandi. Lis pun menyapa Dewo. Tapi tidak ada balasan. Lis pun dengan suara besar memberitahu kepada ibunya untuk bisa menggunakan air panas untuk Mas Dewo yang sedang berada di kamar mandi. Ketika ia membawa air itu, herannya Mbak Lis karena tidak ada orang di kamar mandi. Tiba-tiba saja dari belakang Mas Dewo muncul, tanpa suara dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, Lis mencium bau busuk dan menggerutu. Ia pun pergi mengambil handuk untuk Mas Dewo. Ketika ia hendak membawanya, ia berpapasan dengan Dodit yang mau mandi dengan air panas miliknya. Tetapi Mbak Lis mencegahnya dan akan membuat kembali air panas untuknya. Dodit pun terlihat kesal dan pergi begitu saja. Mbak Lis pun memanggil Mas Dewo hendak memberikan handuk, tetapi tidak ada tanggapan dari dalam kamar mandi. Ketika ia masuk, alangkah terkejutnya dia bahwa tidak ada seorang pun di sana. Ia pun berpapasan dengan ibunya dan memberitahu apa yang ia alami. Adegan pun beralih kepada mereka bertiga yang sedang tidur. Lis pun bangun karena mendengar suara langkah kaki. Ia pun mengira bahwa yang datang itu adalah Mas Dewo dan pergi keluar menemuinya. Ia pun mengalihkan pandangannya di sebuah ruangan. Ia mendapati dirinya sedang melahirkan dan ada sosok mengerikan yang mengambil bayinya. Hal itu membuat Mbak Lis menjerit ketakutan
Ternyata ia bermimpi dan terbangun dari mimpi yang menakutkan itu. Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika ia melihat ibunya sedang memakai bedak dingin. Mereka berdua saling menjerit karena terkejut dan membuat Dodit terbangun dari tidurnya. Segera kemudian Pak Joko dan Mas Dewo yang baru pulang dari patroli datang dan bertanya apa yang telah terjadi. Lis pun memberitahu apa yang ia lihat dan tidak betah tinggal di rumah itu lagi. Dodit pun menyela dan bertanya, kenapa mereka selalu dihantui ketika malam Jumat Kliwon? Hal itu membuat mereka semua terdiam dan tampak khawatir. Keesokan harinya Kusno dan Sugeng memasang bambu kuning untuk penangkal setan, dan mereka sekeluarga memasang penangkal-penangkal lainnya di rumah itu. Pak Joko pun pulang dari kerja. Ia pun heran atas apa yang mereka lakukan. Ia bertanya kepada Dodit dan istrinya. Tetapi istrinya mengatakan bahwa apa yang ia telah lakukan demi untuk keamanan anak-anaknya. Namun beberapa hari kemudian, Dodit yang pulang dari sekolah melihat ayah dan ibunya bertengkar karena peristiwa yang mereka alami di rumah. Tiba-tiba Mbak Lis mendekati Dodit dan membawanya berjalan ke hutan yang lebat. Namun, diperlihatkan bahwa Mbak Lis sebenarnya ada di rumah dan melihat tas Dodit yang ditinggal begitu saja. Hal itu membuat Mbak Lis mencari Dodit yang tidak ada di rumah. Dodit pun yang mengikuti sosok yang menyerupai Mbak Lis, mulai memperhatikan kaki sosok itu yang tiba-tiba mengeluarkan darah hitam pekat. Ketika Dodit melihat ke atas, ternyata sosok yang diikutinya adalah setan dan wajahnya tampak mengerikan. Hal itu membuat Dodit berteriak ketakutan dan lari meninggalkan sosok itu. Malam pun tiba, keluarga Dodit menunggu di rumah dan tampak khawatir karena Dodit belum pulang. Pak Joko pun bangkit dari tempat duduknya dan memberitahu istrinya bahwa ia akan mencari Dodit bersama dengan Dewo, Kusno dan Sugeng ke hutan. Mereka pun mulai mencari dan menelusuri hutan. Kusno dan Sugeng menjumpai Mbah Slamet dan bertanya apakah mengetahui keberadaan Dodit. Mbah Slamet mengambil kesimpulan bahwa yang mencuri Dodit mungkin saja Dedemit. Kemudian, diperlihatkan Dodit yang sedang mencari cara untuk pulang duduk di tengah kuburan. Tiba-tiba ia mendengar seseorang sedang bernyanyi. Dodit pun menoleh ke atas dan terlihat sosok mengerikan dengan mata yang buta. Dari arah belakang, Pak Slamet menegur Dodit agar tidak melihat ke atas dan tidak menceritakan apa yang telah ia lihat. Mbah Slamet memberikan Dodit sebuah kalung dan memintanya untuk disimpan baik-baik. Mbah Slamet pun mengantar Dodit untuk pulang ke rumah. Sesampainya Dodit ke rumah, ia dipeluk oleh kedua orang tuanya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka dengan Dodit yang baru pulang, tiba-tiba Mbak Lis merasa kesakitan pada perutnya. Ternyata air ketubannya pecah, sehingga membuat semua orang panik dan memanggil bidan. Setelah kelahiran bayi Mbak Lis, mereka pun semuanya terlihat bahagia. Pada malam hari, diperlihatkan Dodit bangun dan pergi keluar menuju kamar keponakannya berada. Bayi itu pun terlihat menangis. Dodit yang memperhatikan bahwa bayi itu melihat ke jendela membuat ia pergi memastikannya. Alangkah terkejutnya Dodit. Tiba-tiba sebuah tangan menempel di kaca jendela kamar itu, membuat ia segera mundur. Namun, ibu datang dan menenangkan Dodit. Sang ibu bertanya apa yang terjadi. Ketika Dodit ingin memberitahu, ia menunjuk ke arah jendela, tetapi tidak ada apapun di sana. Di sisi lain, diperlihatkan Pak Joko dan ketiga orang lainnya sedang berada di pos penjagaan. Mereka pun melihat bahwa akan turun hujan dan hendak kembali ke rumah dengan segera. Situasi rumah pun diperlihatkan. Di sana Mbak Lis sedang tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba, cicak mulai berjatuhan dan membuat ia terbangun dan menjerit ketakutan. Keseluruhan kamar itu dipenuhi oleh cicak yang banyak jumlahnya. Sang ibu pun datang dan menghampiri Mbak Lis yang berteriak. Mereka pun terkejut. Mas Dewo yang telah sampai di rumah ikut juga terkejut dan memerintahkan Dodit untuk memanggil bapak. Suara petir pun menderu dan membuat lampu menjadi padam. Pak Joko berusaha menenangkan semuanya dan pergi sendiri menyalakan lampunya. Ketika ia menyalakan korek api, tanpa ia sadari ada hantu di belakangnya. Pak Joko tidak mengetahui itu dan ia membawa lilin ke ruang tamu tempat semuanya berada. Terdengar suara si bayi menangis, membuat ibu memerintahkan Mbak Lis untuk melihat bayinya. Alangkah terkejutnya Mbak Lis bahwa bayinya tidak ada di kamar. Ia pun menjerit dan memberitahu bayinya telah hilang. Semua kelihatan panik, namun Dodit pergi keluar dan mengambil lilin untuk mencari bayi itu. Dari belakangnya, terlihat hantu itu menggendong bayi Mbak Lis dan membawanya ke belakang. Dodit pun menyadarinya dan pergi mengikuti dengan membawa lilin. Hantu itu pun memperlihatkan diri kepada Dodit dan menakutinya. Ia pun menjerit, sehingga membuat ibu serta Mbak Lis menghampiri dan menenangkannya. Sedangkan Mas Dewo memberitahu penduduk di desa bahwa anaknya telah hilang dan memohon bantuan mereka. Sugeng dan Kusno juga yang telah kembali ke rumah mereka di kampung,
dihampiri oleh Pak Joko dan meminta bantuan mereka. Terlihat seluruh warga berkumpul, dan mereka mulai menelusuri hutan untuk mencarinya. Namun, mereka tidak menemukan bayi itu. Mas Dewo pun menghampiri Mbak Lis, dan mereka berdua hanya bisa menangis. Dodit yang memperhatikan mereka, tiba-tiba teringat kalung yang diberikan Mbah Selamet. Mas Dewo pun menjumpai Mbah Selamet, dan meminta bantuannya untuk menemukan anaknya yang telah hilang. Mbah Selamet pun memulai ritual dan mengingatkan mereka bahwa kemampuan spiritualnya terbatas. Namun ia akan mencobanya. Mbah Selamet pun berhasil memasuki alam gaib. Ia pun mencari keberadaan Rukmini alias Mimin. Mbah Selamet pergi memasuki gubuk tempat Blandong ditahan. Ia menemukan Mimin berada di sana dan mendekatinya. Namun, Mbah Selamet diusir oleh Mimin, dan ia tidak berhasil. Seketika Dodit mendengar suara bayi. Mas Dewo hendak segera pergi keluar untuk mengambil bayi itu. Tetapi, pintu tiba-tiba tertutup dan mengurung mereka di dalam. Dodit segera pergi menuju pintu belakang ditemani oleh Sugeng dan Kasno. Tetapi pintu tiba-tiba tertutup. Dodit pun melihat hantu Mimin dan menjerit. Semua orang menyadarinya dan melihatnya. Mbah Selamet ditemani Sugeng dan Kasno mendekati Mimin dan mengingatkan supaya ia pergi. Tiba-tiba saja mereka bertiga menghilang dan membuat Pak Tejo terkejut. Kemudian, diperlihatkan bahwa Kasno sudah berada sendiri di hutan dan ia mencari Sugeng dan Mbah Selamet. Ia pun mulai ketakutan dan menjerit setelah sesosok hantu mendekatinya. Sedang Sugeng berada di tengah kuburan. Ia mencari Kasno dan Mbah Selamet. Sugeng melihat tumpukan rambut di bawah kakinya. Ketika ia memegangnya, ternyata itu rambut setan sehingga ia lari ketakutan. Tetapi karena ia panik, Sugeng menabrak batang pohon dan pingsan. Sedangkan di rumah, Pak Joko berusaha membuka pintu, ia menendangnya, tetapi ia malah terjatuh. Ia pun dibantu oleh Mas Dewo. Mereka berdua menendang pintu itu dan berhasil membukanya. Mereka pun mendengar suara tangisan bayi itu dan pergi mencarinya. Beberapa saat kemudian Pak Joko menemukan lokasi bayi itu. Ia memanggil Dewo untuk membuka pintunya. Tetapi tiba-tiba dahan pohon yang besar jatuh mengenai Dewo. Dan Pak Joko datang membantunya. Ibu dan Dodit mendengar juga. Mereka segera menuju suara bayi itu berada. Dodit memberikan kapak kepada ibu untuk membukanya. Mereka pun berhasil membuka pintu itu. Mbak Li segera datang mengambil bayinya, dan mereka semua terlihat bahagia serta bersyukur. Akhirnya Kasno dan Mbah Selamet menemukan Sugeng. Mereka membangunkannya dan kembali ke rumah. Keesokan harinya, matahari pun terbit. Keluarga Pak Joko sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Selamet. Bahwa roh Mimin tidak bisa diusir dari rumah itu, dan roh para Blandong juga. Mereka telah menyatu dalam rumah yang ditempati oleh keluarga Pak Joko. Bahkan, dulu jasad para Blandong dibuang oleh orang Belanda ke hutan, sehingga roh mereka meminta tulang-tulang mereka dikuburkan dengan benar. Keluarga Pak Joko pun diperlihatkan mulai mengemas barang. Dan terlihat Sugeng serta Kasno terlihat sedih. Mbak Lis datang menghampiri dan mencoba menghibur mereka. Kasno pun menghampiri Pak Joko dan meminta maaf kalau ada salah. Ia diikuti oleh Sugeng dan mereka berdua menangis bersama. Akhirnya, keluarga Pak Joko pun pergi dan berpisah dengan Sugeng serta Kasno. Kesimpulan dari cerita ini adalah jangan mau tinggal di rumah yang angker dan menakutkan. Serta ingat, selalu bertanya kepada warga mengenai rumah tua yang hendak kamu tempati.